Apa kabar Ibu Mei Wahyu Purwani? Ibu dari mana nih? Ya, ya. Semoga Ibu sehat selalu ya. Izin bertanya Bu, bisakah ikut P3K lintas jenjang dari PAUD ke SD karena formasi TK tidak ada? Terima kasih. Jadi jawabannya tuh bisa. Jadi kita tuh sudah ada edaran ya dari Dirjen GTK bahwa untuk guru P1 PG PAUD, guru PAUD itu sudah bisa mendaftar di formasi SD ya, untuk kelas bawah. Jadi pada prinsipnya bisa sesuai dengan linearitasnya. Salah satunya ya tadi bisa menjadi guru SD, guru kelas. Jadi kalau di Pemdanya itu dibuka ya formasi guru kelas dan terbuka peluang ya, maksudnya tuh P1-nya sudah terlibatkan semuanya, bisa bersaing untuk memperebutkan formasi untuk itu. Jadi Ibu jangan patah semangat. Meskipun tidak dibuka, tidak ada formasi TK, masih ada formasi lain yang linear untuk guru TK. Begitu Bapak Ibu. Ini ada lagi yang baru bergabung tidak? Di sini boleh dong menulis jika memang baru bergabung. Semangat ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Fajar Soniawan, SKP 3K Prof takjil terbaik, amin. Amin juga. Harapan saya juga sama nih. Kalau Bapak Ibu bahagia, tentu itu sesuatu buat saya. Perjuangan yang sudah kita lakukan sejak tahun 2020 dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Jadi jangan pernah berpikir kita berhenti berjuang. Segala cara kita lakukan ya. Dan tujuan akhirnya adalah semua guru mendapatkan status P3K bagi guru honor. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Khotijah. Nama yang sangat indah, Ibu Khotijah. Assalamualaikum Bu Khotijah, semoga Ibu sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Pertanyaannya begini, izin bertanya Bu Nunu, apakah fresh graduate sarjana pendidikan bisa mendaftar PNS atau P3K? Ya, jadi kalau untuk PNS yang lain, fresh graduate yang lain, kalau sarjana pendidikan mau ngelamar di jabatan yang lain mungkin bisa. Tetapi kalau fresh graduate sarjana pendidikan mau melamar jadi guru, tentunya harus melalui PPQ Prajabatan. Jadi kami kan sekarang sedang menyiapkan PPQ Prajabatan untuk menggantikan guru-guru pensiun. Dan hanya SPD plus PPQ Prajabatan yang bisa jadi guru. Tapi kalau mau daftar di formasi lain itu kebijakan masing-masing CF ya. Itu mungkin di luar kewenangan dari Kemendikbudristek. Gitu ya, Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Saya ngebut aja nih karena nggak ada acara ngopi, masih puasa. Saya langsung jawab semua pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan dari Ibu Ayu Natsua 028. Apa kabar Bu Ayu Natsua? Semangat terus ya Bu, sama dengan saya yang terus bersemangat memperjuangkan Bapak Ibu guru ya, tanpa kenal lelah. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bu pendataan non-ASN di suatu daerah, tapi NTK lama pindah ke daerah lain? Apakah masih bisa ikut tes P3K? Bapak Ibu salah nulis ya. Bagaimana Bu pendataan non-ASN di suatu daerah, tapi tidak lama pindah ke daerah lain? Apakah masih bisa ikut tes P3K di daerah yang baru? Ya, jawabannya sepanjang masih terdata pada data non-ASN, calon P3K masih bisa mendaftar dimanapun Bapak Ibu berada. Itu loh keistimewaannya. Kalau masih dalam data kita non-ASN, ya tetap bisa. Kan sudah pindah. Ini ada kasus nih, ada guru pindah ya dari provinsi ke kewenangan Pemda. Dari guru SMA ke guru SMP. Dan tahun itu ada seleksi dan dia bisa lolos loh. Jadi prinsipnya kalau ada terdata di non-ASN tetap saja bisa. Begitu ya. Lalu ini ada lagi pertanyaan yang bagus nih dari Pak Pandu WS. Selamat sore Bu, selamat sore juga Pak. Sore, bagaimana sorenya Bapak nih? Puasa juga kah? Sudah siap-siap dengan menu buka puasanya? Di sini belum ada menu buka puasa ya. Ini pertanyaannya, apakah guru swasta yang sudah sertifikasi dapat kesempatan untuk ikut P3K? Ya,
Kalau untuk guru swasta sedang dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Tapi tetap semangat. Kemarin tahun 2023 ini boleh ikut, tetapi ada izin dari yayasan. Ya, kami berharap untuk guru swasta tetap ikut, bisa ikut seleksi P3K. Namun karena Bapak Ibu sekarang adalah GTY, ya, guru tetap yayasan yang terikat perjanjian dengan yayasan, maka jika akan menjadi ASN harus mendapatkan izin dari ketua yayasan. Dimanapun itu hal yang wajar. Itu adalah etika ya dalam bekerja. Kalau misalnya saya sekarang dulu dosen ya, dosen UNS, saya mau melamar jadi dirjen juga harus dapat izin dari atasan saya. Jadi itu sebuah keniscayaan. Itu ya Bu ya, semangat. Kita akan upayakan, tapi ya itu memang harus dapat izin. Nah, regulasi masing-masing yayasan itu berbeda-beda. Apakah memberikan izin gurunya untuk ikut seleksi P3K ataukah tidak. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih setia bergabung bersama di acara siaran langsung ini. Senang sekali sore saya ditemani Bapak Ibu semua yang masih setia bersama saya untuk membahas hal penting terkait dengan formasi dan seleksi ASN P3K. Semua ilmu yang kita dapatkan tidak ada yang sia-sia, apalagi kita dapatkan di bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Junik Kurniawati. Pertanyaannya, apa kabar Ibu Junik? Semoga Ibu sehat ya. Pertanyaannya, mohon maaf Bu, mau bertanya untuk kami yang mengajar guru kelas SD, akan tetapi kualifikasi akademiknya bukan S1 PGSD, melainkan guru mapel jenjang SMA. Apakah kami harus kuliah lagi? Ya, enggak. Kalau mapelnya itu, mapel SMA itu apa? Kan banyak ya. Mungkin Ibu Junik bisa sebut nih, mapelnya apa? Misalnya IPA gitu ya, mapelnya bahasa Indonesia. Mapelnya SMA biologi, IPA, bahasa Indonesia, kemudian matematika, gitu itu kan diajarkan di SMA ya. Tapi itu kan sebenarnya linear untuk guru kelas, sebagaimana dalam SE Dirjen GTK nomor 2901 tahun 2023, maka Ibu tidak perlu kuliah lagi atau sertifikasi kembali. Kalau Ibu sudah punya sertifikat matematika SMA ya, sekarang aja di SD itu sudah bisa linear. Jadi ada linearitas ya Bu. Selamat buat Ibu. Jadi nggak perlu lagi ikut kuliah atau mengambil sertifikat pendidik lagi. Gitu. Nah, begitu Bu ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat ya semuanya. Ini ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya dari Rumadi Sibulang. Rumadi Sibulang, Bapak atau Ibu ya? Ibu Rumadi Sibulang, Bapak Rumadi Sibulang ya, mungkin ya. Pertanyaannya, untuk teknik sekolah dasar bisakah diupayakan untuk menjadi ASN prioritas P3K? Akademinya antara SD sampai dengan SMK sederajat. Iya, itu himbauan ya, harapan ya Pak ya. Ya, tahun 2024 Kemenpan RB membuka juga formasi